Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di dalam Bible Study for Kids. Hari ini kita akan membahas tentang setia berdoa. Di dalam Daniel 6 ayat 11 temanya. Nah, kita melihat artinya berdoa itu apa adik-adik ya. Artinya berdoa itu adalah berbicara dengan Bapa di surga. Kita bisa meminta sesuatu dari Bapa kita di surga, permohonan kepada Tuhan, juga kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, juga kita bisa meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, seperti kepada orang tua. Kalau seorang anak tidak pernah berbicara kepada orang tuanya, itu aneh. Tidak ada anak yang tidak pernah berbicara kepada orang tuanya, kecuali dia bisu, tidak bisa berbicara ya adik-adik. Tapi itu pun anak itu pasti bisa berkomunikasi, mungkin dengan tangannya ditadahkan atau dengan bahasa isyarat lain. Nah, berdoa itu seperti itu adik-adik. Kita dekat kepada Allah Bapa kita, seperti kita dekat kepada orang tua kita. Jadi waktu kita berdoa itu kita mendekatkan diri kepada orang tua kita yang di surga, yaitu Bapa yang di surga. Kita bisa meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, berterima kasih atas pemberian orang tua, atau menceritakan kehidupan kita kepada orang tua, juga Bapa di surga. Mungkin adik-adik di dalam sekolah, mungkin ada teman yang nakal, adik-adik boleh berdoa, Tuhan, temanku itu mengganggu aku Tuhan, tolong Tuhan supaya dia berubah jadi baik. Tuhan pasti dengar. Tuhan berkati teman-temanku yang sudah baik. Kita bisa bercerita kepada Tuhan di dalam doa. Di sini pentingnya kita berdoa adik-adik. Kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin banyak kita berdoa, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Seperti HP kalau dicas selalu hidup dan bisa digunakan. Demikian juga kita, kalau kita suka berdoa, Tuhan itu selalu memperhatikan kita, dan Tuhan itu besar sekali kuasanya. Jadi kalau kita setiap berdoa, kita tidak akan rugi karena kita mempunyai orang tua di surga, Bapa di surga. Seperti anak ini, gambar anak ini dekat sekali kepada orang tuanya. Dia cerita-cerita, dia meminta sesuatu kepada orang tuanya. Tentunya adik-adik tidak berdoa dengan meminta terus kepada Tuhan atau meminta sesuatu yang jahat, tidak. Tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa kita. Mau adik-adik kita mau belajar berdoa? Mau ya adik-adik ya, kita mau belajar banyak berdoa. Dan bahkan setia berdoa. Setia artinya kita senantiasa berdoa. Berdoa terus setiap saat berdoa, sehingga hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita lihat contoh dari orang yang suka berdoa di dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel ini seorang yang baik. Dia suka berdoa kepada Tuhan. Sehari dia berdoa 3 kali. Pagi, siang, sore dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah kesibukannya, di tengah pekerjaannya, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan di dalam Daniel 6, dikatakan Daniel ini selalu setiap pagi, siang, dan sore, mungkin ya 3 kali sehari dia datang berlutut kepada Tuhan dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cuma meminta-minta kalau kita berdoa, tetapi kita bisa mengucap syukur seperti Daniel ini. Dia minta pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu Daniel ini disayangi oleh Tuhan, juga disayangi oleh Raja Darius, Raja Babel saat itu. Akhirnya Daniel ini diangkat jadi pejabat tinggi di kerajaan Babel. Dia jadi pejabat tinggi dengan beberapa temannya. Tapi Daniel ini seorang yang baik,
Selain dia suka berdoa, dia juga hidupnya benar. Karena kalau orang suka berdoa, dia dekat kepada Tuhan, maka hidupnya akan diurapi Tuhan. Hidupnya tidak akan berbuat seenaknya sendiri dalam bekerja, mungkin adik-adik dalam sekolah, dalam membantu orang tua. Kalau anak itu suka berdoa, dia akan hidup dengan baik, dia akan jadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang suci, dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam dosa kalau kita suka berdoa. Demikian juga Daniel. Daniel ini sangat disayangi oleh Raja Darius. Akhirnya Daniel ini diangkat sebagai pejabat tinggi. Dan dari teman-temannya itu, Daniel adalah pejabat tinggi yang paling disayang oleh Raja Darius. Karena Daniel ini seorang yang penuh hikmat dari Tuhan. Itu keuntungan yang selanjutnya adik-adik, yaitu kalau kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi kita, akan memberi hikmat kepada adik-adik. Mungkin di sekolah ada pelajaran yang susah, adik-adik bisa berdoa, Tuhan saya mau belajar, tapi saya tidak bisa Tuhan, tolong beri hikmat kepada saya, supaya saya bisa berdoa, supaya saya bisa belajar, saya bisa mengerjakan pekerjaan ini, pelajaran ini. Ya, kalau adik-adik mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti beri hikmat. Demikian juga Daniel ini sangat disayang oleh Raja Darius. Bahkan dia akan diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi karena dia penuh dengan hikmat Tuhan. Di Alkitab dikatakan di dalam kitab Daniel 6, Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Bahkan dia akan diangkat menjadi kepala dari pejabat tinggi itu. Nah, di sini setannya enggak tinggal diam adik-adik. Waduh, nanti kalau dikuasai oleh anaknya Tuhan, bagaimana ya? Ada teman-teman yang jahat. Teman-temannya Daniel ini. Orang-orang ini iri hati kepada Daniel. Karena Daniel ini disayangi oleh Raja Darius dan Daniel mau diangkat lebih tinggi dari mereka. Oleh sebab itu teman-temannya Daniel ini iri hati, dia tidak senang. Kenapa kok tidak aku yang dipilih? Ada teman-teman yang seperti itu adik-adik ya. Jangan marah, jangan membalas dengan jahat. Tapi Daniel tetap hidup benar. 3 temannya ini mau jatuhkan Daniel. Caranya gimana? Aku cari kesalahannya. Aku lihat kesalahannya. Tapi di dalam kitab Daniel 6 dikatakan bahwa pada Daniel tidak diketemukan kesalahan apapun juga. Daniel seorang yang rajin bekerja, seorang yang baik, seorang yang penuh dengan hikmat. Sehingga mereka tidak bisa menjatuhkan Daniel. Mereka tidak bisa memfitnah Daniel karena sudah ketahuan bahwa Daniel itu orang yang baik, yang disayang oleh Darius dan seorang yang taat kepada firman Tuhan, hidupnya benar. Oleh sebab itu teman-temannya ini cari kesalahannya, tapi tidak ada kesalahannya. Akhirnya teman-temannya ini melihat apa ya? Akhirnya dia melihat, oh Daniel ini suka berdoa, sehari 3 kali dia berdoa. Oleh sebab itu dia mencari akal yang jahat. Dia mencari akal jahat, dia menghadap kepada Raja Darius. Dia menghadap kepada Raja Darius dan dia berkata, Raja Dariusnya disanjung-sanjung ya anak-anak ya. Terus dia berkata, Raja, saya mohon supaya raja ini membuat suatu peraturan bahwa di dalam 30 hari ini tidak boleh ada orang yang meminta sesuatu baik kepada manusia maupun kepada dewa. Kalau orang itu meminta sesuatu selain kepada Raja Darius, maka orang itu harus dimasukkan ke gua singa. Nah, waktu itu Raja Darius tidak sadar kalau dia sedang dijebak, dia sedang ditipu oleh orang-orang ini. Tetapi Raja Darius menyetujui. Mereka membawa surat dan meminta supaya Raja Darius menyetempel,
mengesahkan peraturan itu supaya mereka bisa menjebak Daniel, karena Daniel hidupnya benar, hidupnya penuh hikmat, dia tidak pernah bersalah karena pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu dia menjebak dengan cara ini, karena Daniel suka berdoa, adik-adik ya. Oleh sebab itu Raja Darius tidak sadar, dia tidak sadar bahwa dia ini sedang dijebak. Karena Darius ini sayang sekali kepada Daniel. Akhirnya Raja Darius memberikan stempelnya, memberikan persetujuan bahwa dalam 30 hari ini di kerajaannya Raja Darius tidak boleh ada orang yang meminta sesuatu kepada manusia selain Raja Darius, juga meminta sesuatu kepada dewa atau kepada Tuhan, tidak boleh. Kalau orang itu meminta sesuatu, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya peraturan ini terjadi, disetujui oleh Raja Darius. Selanjutnya, waktu Daniel mendengar peraturan ini, Daniel tidak takut, adik-adik. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada cuma memperkenankan manusia. Daniel ini tidak tergoyahkan, dia tetap setia berdoa, datang kepada Tuhan. Sehari 3 kali dia berlutut, berdoa kepada Tuhan, menghadap kehadirat Tuhan, dan dia mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan. Itu hal yang sangat baik yang dilakukan oleh Daniel. Dan waktu Daniel berdoa, ada teman-temannya yang jahat itu, yang iri kepada Daniel itu, melihat, wah ini bagus sekali, ini Daniel bisa dilaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya mereka menghadap Raja Darius. Kita melihat contoh dari Daniel ini, adik-adik ya. Di sini yang pertama, kita harus mencontoh seperti Daniel. Danielnya hidupnya benar. Walau apapun yang terjadi, dia difitnah, dia mau dijatuhkan oleh temannya yang iri, tapi dia tetap hidup benar. Juga dalam pekerjaan, mungkin adik-adik dalam sekolah, teman-temannya semua nyontek, teman-temannya semua nakal, tapi adik-adik tidak nakal, karena adik-adik adalah anak Allah, anak Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi adik-adik harus mencontoh seperti Daniel. Walaupun di sekolah temannya semua menyontek, adik-adik tidak boleh ikut berbuat dosa. Jangan ikut berbuat dosa, karena Tuhan melihat. Mungkin temannya pukul-pukulan, tawuran, adik-adik tidak boleh ikut, karena adik-adik hidupnya sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, Daniel itu suka berdoa walaupun di dalam keadaan susah. Waktu Daniel diangkat tinggi jadi pejabat tinggi, Daniel berdoa. Waktu dalam keadaan senang, Daniel berdoa. Waktu Daniel difitnah, waktu Daniel dibenci, waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, Daniel tetap berdoa. Jadi doa itu sangat penting, adik-adik. Jangan melupakan doa. Kita harus setia berdoa seperti Daniel. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7 dikatakan berdoalah senantiasa. Artinya Tuhan juga menginginkan kita untuk berdoa terus-menerus, supaya Tuhan itu selalu bisa menyertai kita dan selalu menjagai kita. Yang keempat, di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu. Mungkin Tante sedikit bersaksi ya adik-adik, waktu Tante masih sekolah, Tante harus berangkat sendiri naik travel ke Surabaya dari desa. Waktu di dalam perjalanan Tante ngantuk, tapi tetap Tante berdoa, Tuhan lindungi saya, Tuhan jagai saya. Waktu sampai di jalan, travel itu menabrak orang, akhirnya travelnya terguling. Tapi karena Tante juga berdoa, Tante terus berdoa, waktu Tante
dengar tabak brak gitu langsung tante berdoa, Tuhan Yesus tolong. Yang keluar dari mulutnya tante pertolongan, minta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong adik-adik. Yang di belakangnya tante ada yang patah tulang, ada yang gegar otak, tapi Tuhan melindungi tante. Tidak ada satupun yang retak, tidak ada satupun yang berbahaya. Walaupun mobilnya terguling, tante bisa ditolong oleh orang-orang desa. Akhirnya tante bisa keluar dan selamat, tidak luka apa-apa. Kalau kita hidup benar adik-adik, perlindungan Tuhan itu sempurna. Selanjutnya Raja Darius setelah dilapori oleh pejabat tinggi yang lainnya itu, Raja Darius sedih adik-adik. Dia sedih sekali karena Daniel ini kesayangannya Raja Darius, dan Daniel tidak berbuat kesalahan yang fatal apa, tapi dia hanya berdoa. Tapi Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan itu sudah disahkan secara resmi, tidak ada orang yang bisa merubahnya. Nah, seperti ini adik-adik, meskipun seorang raja, meskipun seorang yang berkuasa, ada saatnya dia tidak bisa menolong kita. Jangan kita berharap mengandalkan orang yang berkuasa, karena manusia itu selalu terbatas. Tapi Tuhan Allah kita itu Tuhan yang hebat. Dia tidak ada batasnya, dia sangat berkuasa. Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Daniel. Tapi Raja Darius dengan sedih dia berkata, kiranya Allah yang kamu sembah itu siang dan malam itu bisa menyelamatkan kamu dari mulut-mulut singa ini. Daniel, ya Raja, dia dikuatkan imannya. Dia turun ke gua singa, di bawahnya ada singa-singa yang garang ini adik-adik ya. Singanya sudah siap untuk menerkam Daniel. Tapi kita lihat gambar di sini. Daniel ini tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, dalam keadaan dibenci oleh orang, Daniel tidak berubah. Daniel tetap setia berdoa. Ini yang harus kita contoh adik-adik ya. Adik-adik mungkin di sekolah, temannya ada yang nakal, tetap harus berdoa. Mungkin ada teman yang jahat, tetap adik-adik berdoa. Dalam keadaan mungkin adik-adik dapat juara kelas, jangan sombong, semuanya dari Tuhan. Adik-adik tetap harus berdoa seperti Daniel ini. Dan karena Daniel suka berdoa, malaikat Tuhan diutus langsung menolong Daniel. Mulut singa yang mestinya terbuka untuk menggigit Daniel, untuk mencabik-cabik Daniel, semuanya ditutup oleh malaikat Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Adik-adik ingat ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jangan pernah khawatir, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, setia berdoa, maka Tuhan akan pasti menyelamatkan kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa ini. Daniel tetap selamat. Tidak ada satupun singa yang mungkin mencakar Daniel atau menggigit kakinya atau menggigit tangannya. Tidak ada. Daniel tetap sehat, tetap bersih badannya, tidak ada luka sekalipun karena ada Tuhan yang menjaga. Enak ya adik-adik ya kalau kita setiap berdoa, kita dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Selanjutnya Raja Dariusnya semalam tidak bisa tidur. Dia kepikiran Daniel, bagaimana ya nanti Daniel ini, bagaimana apa Tuhannya yang disembah Daniel itu bisa menolong Daniel ya. Akhirnya pagi-pagi Raja Darius datang ke gua singa dan dia memanggil Daniel, Daniel. Nah, ternyata Danielnya masih hidup adik-adik. Danielnya tidak dilukai sama sekali oleh singa-singa itu dan Daniel sehat, kuat.
dilindungi oleh Tuhan. Raja Darius senang sekali adik-adik. Daniel disuruh keluar dari gua singa itu. Dan Raja Darius memuji nama Tuhan. Dia senang sekali karena sahabatnya Daniel ini sehat. Allah yang disembah Daniel ini bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang harus kita semua sembah. Karena Allah ini Allah yang sangat berkuasa. Walaupun Raja Darius, seorang raja yang sangat besar, tidak bisa menolong Daniel. Tapi karena Daniel suka berdoa, Allah yang maha kuasa yang menolong Daniel. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah kita. Allah kita ini luar biasa. Oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa berdoa setiap saat. Selanjutnya, Raja Darius ini melemparkan para pejabat tinggi yang memfitnah Daniel dan memasukkan ke dalam gua singa. Karena mereka tuh jahat adik-adik. Sampai di gua singa ini mereka semua diterkam oleh singa dan mereka mati di dalam gua singa ini. Kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, suka berdoa, maka segala musuh-musuh kita akan dikalahkan oleh Tuhan. Tidak perlu kita sendiri yang membalas, tetapi serahkan kepada Tuhan. Ampuni mereka, doakan mereka supaya mereka ini Tuhan yang memberikan keadilan. Selanjutnya Raja Darius karena dia sangat bersukacita, dia jadi melihat kuasa Tuhan, maka Raja Darius ini mengumumkan bahwa semua rakyatnya harus menyembah kepada Allah yang disembah Daniel. Di sini adik-adik, kalau kita menyembah kepada Tuhan, kita hidup seperti Daniel ini hidup benar dan kita suka berdoa, maka Allah kita yang maha kuasa itu juga akan disembah oleh orang lain dan orang akan memuliakan Tuhan yang hidup itu. Kita mau bahas mengapa kita harus berdoa dengan setia. Yang pertama, doa membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau kita mungkin ya adik-adik ya didatangi presiden gitu, senang. Apalagi kalau presidennya menggendong kita, anak adik-adik ya, pasti adik-adik akan masuk ke berita, adik-adik kan senang sekali. Apalagi ini yang menggendong kita, yang memegang tangan kita adalah Allah yang hidup. Lebih besar dari raja, lebih besar dari siapapun juga di dunia ini. Senang kan adik-adik? Dan Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kita makin dekat kepada Tuhan, kita banyak berdoa, maka Tuhan akan juga semakin dekat kepada kita. Yang selanjutnya di dalam ini adalah perintah Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Maka Tuhan mengharapkan kita berdoa senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi kita berdoa terus-menerus, bukan hanya sehari 3 kali, tetapi terus-menerus. Setiap saat kita ingat Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Doa membuat kita jadi pemenang. Seperti Daniel ya adik-adik ya. Daniel dibebaskan dari singa-singa itu karena kuasa Tuhan, karena dia banyak berdoa. Juga Daniel dibebaskan dari orang-orang yang membencinya, orang-orang yang memfitnah, yang jahat kepadanya. Karena Daniel ini dilindungi Tuhan. Daniel ini suka berdoa. Kalau kita suka berdoa, Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada suatu pun atau seorang pun yang bisa melawan kita. Karena Allah kita ini Allah yang hebat. Di dalam Mazmur 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi kalau kita dijahati orang,
kita tidak perlu membalas, kita tidak boleh benci, kita tidak boleh melawan mereka, tapi kita mendoakan, memberkati orang-orang yang menjahati kita, dan Tuhan yang akan memberikan keadilan kepada kita. Seperti cerita Daniel tadi, dia dibenci, dia dicari kesalahannya, dia difitnah. Akhirnya yang memfitnah itu, yang menjebak itu, akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam gua singa, dan mereka sendiri yang akhirnya mati dicabik-cabik singa. Sedangkan Daniel tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita. Bahkan Allah yang dia sembah dipuja-puja dan dimuliakan dan disembah oleh seluruh kerajaan Darius. Selanjutnya, kalau kita suka berdoa, kita akan mempunyai kuasa yang sangat besar ya. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16a. Jadi kalau orang benar itu berdoa, itu sangat besar kuasanya. Kita berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tinggal di dalam kebenaran, maka semua doa kita, harapan kita kepada Tuhan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Jangan takut dalam keadaan dunia yang semakin susah. Nanti kalau besar aku jadi apa, Mama? Kalau aku tidak pandai, nanti gimana? Jangan khawatir adik-adik. Adik-adik tetap banyak berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak malas, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tetap setia berdoa. Maka hidup kita akan dijaga oleh Tuhan, akan dijamin oleh Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terbatas. Di dalam Kolose 4 ayat 2, ini ayat masnya kita adik-adik ya. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi doa kita jangan cuma meminta-minta terus kepada Tuhan. Kalau kita seperti berdoa berhadapan dengan orang tua kita, terus kita setiap ketemu sama papa, sama mama, papa minta mainan, mama minta mainan, atau papa minta sesuatu ya, minta baju, minta topi, minta apa. Waduh, orang tuanya tidak senang. Tapi kalau anak itu datang kepada orang tuanya, dia memeluk orang tuanya, dia terima kasih kepada mama papanya, dia sayang kepada mama papanya, memberi ucapan syukur, mungkin mengambilkan sesuatu makanan untuk mama papanya, pasti mama papanya senang dan diberi sesuatu, diberikan sesuatu yang indah. Demikian juga kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa jangan meminta terus, tapi kita belajar berdoa dengan mengucap syukur, dengan menyembah Tuhan, dengan puji-pujian, juga boleh meminta kepada Tuhan. Jadi kita seperti anak yang baik kepada Allah Bapa kita di surga. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kalau kita setia berdoa dengan benar, kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga yang pertama, kita akan menang mengalahkan kuasa dosa dan menang dalam masalah kita. Kita mempunyai kekuatan untuk melawan dosa, untuk melawan hal-hal yang jahat. Mungkin ada teman yang mengajak mainan terus, game terus, tidak mau belajar. Kita bisa menasihati karena kita bisa mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita. Juga kita bisa mengalahkan orang-orang yang memusuhi kita dengan mendoakan, memberkati, sehingga teman-teman kita menjadi teman yang baik, tidak memusuhi kita lagi. Yang kedua, kalau kita setia berdoa, Roh Tuhan akan memimpin kita dan memberikan hikmat kepada kita seperti Daniel, sehingga Daniel menjadi orang yang berhikmat, yang dikasihi oleh raja. Demikian juga adik-adik, kalau kita ini suka berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan hikmat kepada kita yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, seorang anak yang
pandai, anak-anak yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kalau kita suka berdoa, maka damai Tuhan akan menyertai kita. Kenapa Tante kok damainya menyertai kita? Karena Tuhan kita itu Tuhan sumber damai sejahtera. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan pasti bersama dengan kita, karena Tuhan itu menyertai kita dan kita tidak khawatir lagi karena ada Allah yang maha besar yang beserta dengan kita, yang akan melindungi kita. Yang keempat, nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini seperti Daniel tadi tetap hidup benar, tetap takut sama Tuhan, maka nama Tuhan itu akan dimuliakan. Orang akan melihat, oh seperti ini anaknya Tuhan itu ya adik-adik ya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, kita tidak jahat, kita tidak suka bertengkar, kita mau jadi anak yang baik, maka orang akan melihat, oh seperti ini ya anaknya Allah itu, anaknya Tuhan Yesus itu. Dan orang-orang akan memuliakan Tuhan, mereka akan memuji nama Tuhan. Nah, itu kesempatan kita untuk membawa teman-teman kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita dapat pahala lagi, bertambah lagi pahalanya di dalam kerajaan surga. Mau adik-adik? Mau ya? Sampai di sini Tante membawakan firman hari ini tentang setiap berdoa. Biarlah kita semuanya mau rajin berdoa dan kita mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari tentang setia berdoa. Biarlah Tuhan, biar adik-adik semua yang melihat tayangan ini boleh sungguh-sungguh semakin setia berdoa, semakin setia mencari hadirat-Mu, supaya mereka semua boleh percaya kepada Engkau, boleh Engkau berkati dengan hikmat, dengan damai sejahtera, dengan pimpinan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.